Selanjutnya kita akan membahas kitab Tafsir Al-Jailani, yaitu surat At-Taubah ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa auladan wastamta'u bi khalaqihim wastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu ulaika hamidat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi nuhin wa 'adin wa thamud wa qaumi ibrahim wa ashabi madyana wal mu'tafikat adatuhum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Ya, ini masih membahas tentang sifat-sifat orang fasik dan munafik, ya. Kalau ayat ini ya tentu dulu ya berkaitan dengan sifat orang fasik, orang munafik pada zaman Nabi. Karena Al-Quran ini universal, maka sifat munafik fasik ya berlaku bagi orang-orang yang hidup pada zaman sekarang. Kalladzina, ini perumpamaan, seperti orang-orang yang mana? Yaitu orang-orang kafir pada zaman Nabi, orang-orang fasik pada zaman Nabi, dan orang-orang munafik pada zaman Nabi. Ini kalladzina, seperti orang-orang. Min qablikum, dari sebelummu, ya, berarti ya pada zaman Nabi, supaya kita gampang memahaminya. Jadi artinya pada zaman Nabi itu selalu ada orang yang kufur, selalu ada orang yang fasik, juga selalu ada orang yang munafik, juga selalu ada. Lah, bukan berarti kita yang hidup pada zaman sekarang ini terlepas dari penyakit ini. Jangan-jangan penyakit fasik, penyakit munafik, ya, kalau kufur sih enggak lah, tapi kalau kufur nikmat mungkin ya, karena kita kurang syukurnya. Tapi kalau fasik, munafik, ya, yang muncul di dalam diri kita, ya ini perlu kita melihat ke dalam diri, introspeksi ke dalam diri. Ya, hasibu anfusakum, lihatlah ke dalam dirimu. Apakah di dalam dirimu masih ada virus-virus fasik? Virus-virus fasik itu virus-virus, yaitu orang yang sudah ngerti ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Sedangkan virus-virus fasik itu orang yang ya gampang bohongnya, ya mudah mengingkari janji. Ya, ini ciri-ciri orang yang fasik dan munafik. Lah, tentu di dalam diri kita, dengan kita lihat secara jujur apakah potensi itu masih ada atau tidak. Nah, ini menjadi pintu kita untuk muhasabah, memperbaiki diri. Oh iya, saya masih ada, tapi sedikit-sedikit. Ada lagi yang introspeksi, oh saya masih ada, masih banyak ternyata. Karena sehari semalam itu ya ngobrol sama orang yang diobrolin ya tentang sesuatu yang sifatnya bohong gitu. Dari bohong dengan ditutup dengan kebohongan gitu. Akhirnya terus sehari kalau nggak bohong itu rasanya kayak ada yang aneh gitu. Nah, ini ternyata di introspeksi dalam dirinya, oh iya saya masih sering bohong. Lesan saya masih gampang untuk bohong dan ingkar.
Nah, ini yang harus kita perbaiki. Ini yang menjadi objek ayat ini. Jangan dilempar ke umat terdahulu, yaitu umatnya pada zaman Nabi. Kemudian lantas kita merasa paling suci, paling bersih. Padahal penyakit fasik dan munafik ternyata di zaman orang-orang sekarang juga banyak, ya, telah mengotori, memenuhi ruang hati mereka. Ya, ini yang perlu harus diwaspadai. Maka kalau orang yang ngaji tasawuf itu introspeksinya ke dalam diri. Oh ya, jangan-jangan saya masih fasik, jangan saya masih munafik gitu. Nah, ini lebih baik jujur ke dalam diri supaya bisa memperbaiki diri. Tapi kalau kita defensif, ya oh enggak, kita kan orang soleh, kita kan orang baik, kita kan ahli sholat, ya defensif, menutup diri, ya susah untuk diberikan nasihat. Akhirnya penyakitnya semakin berkembang. Gitu. Jadi kalladzina min qablikum ini perumpamaan orang-orang yang terdahulu. Gitu. Itu seperti itu. Orang-orang sekarang juga nggak jauh beda dari sisi penyakit batiniah itu. Yaitu mereka orang-orang yang fasik, munafik itu ya sifatnya bisa muncul angkuh, sombong, ya. Kemudian mereka itu ya lebih menampilkan kepada hedonisme, kemudian ketaatan kepada Allah itu dinomor duakan, diabaikan gitu. Lebih banyak mengikuti hawa nafsunya daripada menahan hawa nafsu gitu. Balhum kanu asyadda minkum quwwatan, bahkan orang-orang terdahulu itu oleh ayat ini jelaskan mereka lebih kuat dari kamu. Wa aksaru amwalan, dan lebih banyak hartanya. Ini bisa kita lihat kalau kita jalan-jalan ke Mesir, ya lihat peninggalan Firaun, Ramses. Itu terkesima kita melihat sisa-sisa bangunan yang ada. Itu menandakan bahwa dulu peradabannya itu sudah luar biasa. Itu artinya ayat ini benar, kanu asyaddu minkum quwwatan wa aksaron. Ya, kalau kita melihat struktur bangunan-bangunan di Mesir, peninggalan Firaun itu terkesima karena batu-batu besar ya bisa diatur sedemikian rupa, ya sangat kokoh dan kuat. Ini kalau orang satu nggak kuat dari sisi keilmuan, karena itu kan butuh pengaturan, kemudian dari sisi harta juga nggak mungkin mampu bisa bikin tempat-tempat ibadah yang mewah dan ya luar biasa itu, ya. Wa auladan, ya, dan mereka juga banyak anak-anak keturunannya. Nah, jadi kita kalau melihat ya orang-orang terdahulu ya itu luar biasanya ya di atas kita. Jadi kita disadarkan. Jadi mereka dulu itu lebih hebat lagi dari sisi kekuatan, dari sisi harta dan anak keturunan. Ya contoh kita lihat ya bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab ini dalam konteks Nabi Muhammad ya. Kemudian sebelumnya ya Nabi Musa ya menghadapi Firaun, ini juga memiliki kekuatan dan juga harta, wa auladan, ya, semua dimiliki semua. Fastamta'u bi khaliqihim, mereka telah menikmati apa yang menjadi bagian mereka. Itu. Ya, Firaun dan para pengikutnya, ia menikmati semua sarana yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Fastamta'tum bi khaliqikum. Ya, begitu juga Anda, kita semua, kalian semua. Karena
hitobnya fastamta'tum, mukhotob ya, mukhotob untuk jamak. Maka kamu juga menikmati apa yang menjadi bagian. Ya contoh kalau kita hidup pada zaman sekarang ya, kita juga diberikan sarana oleh Allah. Hanya kita bisa membedakan. Kalau kekayaan Qarun dan pengikutnya ya untuk menentang Musa alaihissalam. Nah, sekarang kita yang hidup pada zaman sekarang, apakah kekayaan kita bisa kita gunakan untuk perjuangan menegakkan kalimat Allah atau tidak? Maka tantangannya kalau kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita ya untuk jauh dari Allah, untuk berpaling dari Allah, ini kualitasnya sama dengan ya Fir'aun dan orang-orang yang berpaling dari Allah. Tapi kalau kita diberikan fasilitas oleh Allah, tapi bisa kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah, untuk membantu menegakkan kalimat Allah, maka tentu kita akan mengikuti ya perjuangannya sebagaimana ya, Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ya, ini adalah orang-orang yang hidup pada zaman Nabi, tapi mereka bisa mempersembahkan yang terbaik yang dimiliki kepada Nabi dan perjuangan menegakkan kalimat Allah. Ya, seperti kisahnya ya Sayyidina Abu Bakar. Ya, beliau pengganti dari Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu milioner pada zaman itu. Seluruh hartanya dihabiskan untuk membantu perjuangan Nabi sampai habis-habisan. Setelah Sayyidah Khadijah meninggal, dilanjutkan ya ada penggantinya yaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga luar biasa. Seluruh harta bendanya digunakan untuk membackup perjuangan Nabi Muhammad dalam menegakkan li'ikamatillah. Itu. Kemudian Utsman juga sama, tapi kualitasnya beda dengan Sayyidina Abu Bakar. Umar juga memiliki ya perjuangan yang sama, tapi kualitasnya tidak sama dengan Utsman dan Abu Bakar. Nah, inilah keteladanan-keteladanan yang dicontohkan oleh min qablikum, orang-orang terdahulu, dalam konteks orang-orang yang berada di garis membela perjuangan Nabi. Ya, ini tentu kita yang hidup pada zaman sekarang ya ambillah posisi itu. Jangan posisi kalladzina min qablikum, yaitu seperti posisinya Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan? Kalau zaman Nabi Musa posisinya Fir'aun gitu. Dia diberikan fasilitas oleh Allah, rezeki melimpah, fasilitas semua melimpah. Tapi digunakan untuk menentang perjuangan di jalan Allah. Maka ayat ini ya itu sangat gamblang bagaimana menggambarkan perilaku orang-orang yang hidup pada zaman Nabi terdahulu, antara orang yang mendukung dan antara orang yang menghalang-halangi. Ini. Kanu asyadda minkum kuwatan, mereka lebih kuat dari kalian. Tentu kuat yang dimaksud di sini ya kuat secara politik ya. Fir'aun itu kan memiliki kekuatan mutlak ya, memiliki kekuasaan yang mutlak. Ini kekuatan.
Wa aksar amwalan, dan hartanya juga melimpah. Gak mungkin Fir'aun bisa bikin peninggalan-peninggalan yang luar biasa. Ini kalau zaman itu tidak memiliki kekuatan wa amwal. Ya. Saya terkesima ketika melihat peninggalan Fir'aun. Batu-batu besar, kokoh-kokoh, ya, dibuat ya dengan menggunakan ya tentu hitungan insinyur yang sangat matang lah kalau zaman sekarang itu. Tapi pada zaman itu ya sudah memiliki ya, orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Sehingga apa yang disampaikan Al-Quran semakin yakin. Wa auladan. Nah, fastamta'tum bi khaliqihim, mereka menikmati fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah seperti Fir'aun dalam konteks Musa, Abu Jahal, Abu Lahab dalam konteks Nabi Muhammad. Ini mereka menikmati sesuai dengan bagian mereka. Fastamta'tum bi khaliqikum, ini dalam konteks sekarang. Kita karena fastamta'tum ini kan mukhatab, ya, jamak mudzakkar mukhatab. Anda sekalian nikmatilah kalian juga ya dengan apa yang menjadi bagian Anda. Ini maksudnya kita bisa melihat dua contoh nanti antara dua kekuatan yang mendukung Nabi dan yang menolak Nabi. Nah tentu kalau kita bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah untuk mendukung perjuangan di jalan Allah, ya kita berarti tidak termasuk yang kelompok yang menentang perjuangan Nabi. Kamastamta alladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang dari sebelumnya itu menikmati apa yang menjadi bagian mereka. Itu. Wahuttum ay ahuttum, ya, ambillah. Ya, mereka telah melakukan fil abatil wa takdzibir rasul wal mu'adah ma'ahu, ya. Mereka telah menampakkan perbuatan-perbuatan yang batil dan menganggap Rasul itu takdzib, yaitu dianggap bohong, itu. Wal mu'adah ma'ahu, dan senantiasa melakukan ya permusuhan. Wa qasda ida'ahu, dan selalu memiliki niatan untuk menyakiti para Rasul. Wa qatlihi, bahkan ya seperti Qarun itu sengaja mencari Nabi Musa untuk dibunuh gitu. Kalau wa qasdi idaihi, menyakiti, ini kan ya, umatnya Nabi Muhammad ya, ketika periode Mekah Nabi Muhammad itu kan mendapatkan ujian dakwah yang luar biasa. Ya, dicaci maki, diolok-olok, dibully, dilemparin batu, dilemparin kotoran unta, diludahin gitu. Ya, yang tragis lagi ketika beliau hijrah ke Taif, karena kondisi di Mekah sudah tidak kondusif, hijrah ke Taif. Barangkali di Taif itu ada pertolongan karena di sana masih ada saudara. Nah, sebab di Taif ini Nabi dulu pernah disusuin oleh Halimatus Sa'diyah. Ternyata harapan Nabi ya berbalik. Ya, orang-orang yang dianggap bisa membantu justru melakukan perlawanan, ya artinya menentang ajakan Nabi. Sampai Nabi ya hampir dibunuh, ya. Artinya Nabi tidak boleh keluar dari Taif sebelum melewati ya pagar warga Taif yang berada di kiri kanan jalan sambil membawa batu. Nabi kalau pengen bisa keluar dari Taif harus melewati pagar manusia ini untuk bisa keluar dari Taif.
Ya akhirnya hanya satu-satunya jalan itu Nabi didampingi oleh satu sahabat, ya bisa membayangkan keluar dari sebuah kampung yang dipenuhi dengan pagar manusia, Nabi berjalan dilemparin batu dari arah kiri dan kanan. Ya, itu dalam sejarahnya ya darah segar ya sampai memenuhi seluruh gamisnya Nabi. Bahkan sampai akhirnya Nabi duduk di sebuah batu, saking batunya itu tidak tega ya istilahnya, batu yang dibuat duduk itu menjadi empuk gitu. Dan itu ada bukti di Taif itu ada. Bahkan ada keluarga dari orang Yahudi yang menolong, pembantu orang Yahudi yang menolong Nabi, memberikan makanan kepada Nabi. Itu kalau kita lihat apa yang disampaikan di sini, wa qasada idaahu. Ya, memang orang-orang kafir dahulu itu ya dia menyakiti Nabi sejauh itu. Bahkan waqat laman aminalahu, dan membunuh siapapun yang beriman kepadanya. Jadi artinya kalau kita bandingkan ya tantangan dakwah pada zaman sekarang dengan zaman dahulu ini kan jauh sekali ya perbedaannya. Zaman Nabi ya luar biasa tantangannya, terutama dari kalangan kafir dan Quraisy. Di zaman sekarang ya kita hidup di negara Indonesia ya memiliki kemudahan di dalam dakwah. Ya, tidak ada sampai sebagaimana dijelaskan dalam kitab ini ya, kita diberikan keleluasaan dalam dakwah. Ya, tinggal kesungguhan kita memanfaatkan ya teknologi, memanfaatkan situasi, memanfaatkan sarana untuk menegakkan kalimat Allah ya. Jangan sampai kemudian kita larut dalam arus kemodernan sehingga kita menjadi orang yang terpedaya ya oleh kehidupan modern, melalaikan tugas atau ajakan dakwah kepada orang lain gitu. Karena ini tantangan kita di zaman sekarang. Kalladzi, seperti orang-orang khaldu ya, yaitu mereka yang telah melakukan perbuatan-perbuatan tadi, melukai, menyakiti para nabi dan rasul terdahulu. Ulaika, mereka itu al-bu'ada, yaitu orang-orang yang jauh ya, jauh dalam pengertian ya hatinya itu enggak ada nur hidayah, jauh dari keimanan. Al-mardudun, mereka yang tertolak, an manhajir rasad, dari manhaj yang lurus, wasada dan kokoh. Artinya orang-orang terdahulu kenapa demikian? Ya mereka tidak mendapatkan hidayah dan mereka lebih mengikuti kepada hawa nafsunya sehingga mereka memusuhi dakwah Nabi. Atau dalam konteks sekarang ya, mungkin penyakit kafir, penyakit munafik, penyakit fasik ya, dalam konteks sekarang ini bukan berarti kita itu terbebas dari itu gitu. Justru penyakit munafik dan fasik ya, ini termasuk penyakit batin ya, bisa jadi diri kita itu masih ada ya bagian-bagian dari pada penyakit-penyakit batiniah itu. Karena itu kalau kita tidak bisa memahami ilmu yang berkaitan dengan penyakit batiniah, maka dampaknya ulaika habitat a'maluhum gitu. Mereka-mereka ini ya,
kalau dalam konteks Nabi itu yaitu ya para kafir Quraisy gitu ya. Tapi kalau dalam konteks zaman sekarang ya ulaika ini ya orang-orang yang dia sudah Islam tapi di dalam dirinya masih ada penyakit fasik, penyakit munafik gitu. Kemudian masih riya, ujub, takabur. Ini kan penyakit-penyakit batiniah yang tidak banyak orang disadari. Nah, contoh tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita ibadah sholat ya, didasarkan pada ilmu fikih, ya, misalkan mulai dari wudhu, ya, memenuhi syarat rukunnya, sunah-sunahnya, kemudian sholat juga sama dari takbir sampai salam. Tapi tidak ada sentuhan ilmu tasawuf. Dari takbir sampai salam secara fikih semua komplit, sah menurut fikih. Tapi apakah kualitas ibadahnya ini termasuk diterima oleh Allah? Ini tanda tanya. Sebab untuk mendeteksi apakah ibadahnya itu diterima oleh Allah atau tidak, kita melihat kondisi penyakit-penyakit batiniah yang ada di dalam diri kita. Contoh penyakit batin yang mudah datang merusak orang yang sholat itu adalah riya. Ya, sebagaimana tadi di Tanbihul Mukhtarin ya, dikutip sebuah hadis Nabi, bahkan setan itu selalu datang menghampiri orang yang sholat. Untuk apa? Bisikin supaya riya. Nah, sampai dicontohkan tadi, kalau sholat sendiri biasanya setelah Al-Fatihah rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Ikhlas itu. Ya giliran ada orang banyak, ya Fatihahnya dilagu-laguin, kemudian ditambah lagi, wah muncul ujub kan. Wah suara gua bagus ini, itu sampai pada terhanyut nih. Nah, ini sudah pintu iblis masuk lagi. Ditambah lagi surat-suratnya. Biasanya Al-Ikhlas tadi sama An-Nas ambil surat yang panjang. Kemudian ditambah lagunya yang sangat indah gitu. Mendayu-dayu. Maka kritik di Tanbihul Mukhtarin tadi, akhirnya dahabal khusyuk, orang akhirnya nggak bisa khusyuk mengingat Allah, nggak bisa, terpesona dengan lagunya sang imam yang sangat merdu. Nah ini ternyata menurut hadis dalam kitab Tanbihul Mukhtarin dan juga penjelasan dalam ayat ini, ternyata iblis lembut sekali masuk ke dalam diri kita pada saat ibadah. Kemudian bagaimana kualitas ibadah? Orang yang sengaja memanjangkan bacaannya hanya supaya dilihat oleh orang, supaya orang tahu bahwa bacaannya bagus, gitu kan? Supaya besok dipakai lagi, gitu misalkan. Atau orang yang orientasi ibadahnya itu masih dipenuhi dengan riya. Riya itu ya hanya sekedar pengen dilihat orang, gitu. Maka kalau bisa mendeteksi penyakit-penyakit batiniah itu, maka akan melihat kualitas ibadah kita. Selama masih ada riya, selama itu pula ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu sesuai dengan hadis Nabi, innallaha la yaqbalu amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Allah tidak akan menerima sebuah amal yang di dalamnya ada seberat biji sawi dari riya. Nah, ini abotnya nggak karuan ngilangin riya di dalam ibadah. Maka ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama thariqah itu kadang ya dia mengabaikan makhluk. Yang penting syarat rukun terpenuhi supaya hatinya terjaga. Pembahasan Tanbihul Mukhtarin tadi menarik, termasuk komentarnya Ibrahim Ibn Adham.
Jadi jangan mendominasikan aspek zahir, batiniahnya terabaikan. Inilah ulaika habitat a'maluhum, mereka itu yang habitat itu artinya runtuh, ya, hilang, sirna a'maluhum, amal mereka. Kenapa amal mereka hilang? Karena ada riya. Kenapa amalnya hilang? Karena ujub. Kenapa amalnya hilang? Karena takabur. Jadi ternyata ulaika habitat a'maluhum dalam konteks sekarang ini yaitu penyakit-penyakit batiniah berupa munafik, fasik, ya, riya, ujub, takabur. Itu yang menjadi PR untuk dibersihkan dari dalam diri kita. Jika orang tidak menyadari tentang pentingnya ilmu batin tadi untuk ilmu memahami riya itu aja gitu, maka amalnya akan runtuh fit dunya, di dunia, wal akhirat, dan akhirat. Gitu. Ya, ibadah sedikit ya diposting gitu. Jadi seluruh aktivitas ibadahnya akhirnya diketahui oleh orang. Jadi belum bisa memilah, oh iya ini ada nilai dakwahnya, perlu saya publis supaya ada manfaat bagi yang lain gitu. Tapi kalau hanya ingin menampilkan diri yang terkait dengan ubudiyah, ya usahakan ditahan, karena lebih banyak ya potensi riya yang muncul daripada bisa mempertahankan keikhlasan di dalam ibadahnya. Jadi godaan-godaan untuk ikhlas itu di zaman modern itu cukup beragam gitu ya, terutama dari luar diri maupun dari dalam diri. Nah, yang menjadi catatan bagi kita ya, kita ini ya sebagai hamba yang ingin memperbaiki diri, kualitas lahir batin kita untuk menuju Allah. Apabila kita belum bisa memperbaiki kualitas lahir batin kita, maka ayat ini ya masih ulaika habitat a'malu fid dunya wal akhirah ini pasti terjadi. Artinya seluruh amalnya akan terhapus oleh penyakit-penyakit batiniah tadi, sehingga di dunia ya hanya sekedar mendapatkan oh dia ahli sedekah, ahli infak gitu kan. Di akhirat nanti minus. Setelah dihisab minus karena nggak ada keikhlasan. Di Ihya itu pernah diceritakan. Ada seorang ahli ibadah dan ahli sedekah, dermawan. Saking dermawannya ya semua ya harta bendanya digunakan untuk membantu orang. Tapi sayang sekali ilmu batiniahnya tidak ada, ilmu tasawufnya tidak masuk. Dia nggak menyadari bahwa dia membantu orang, membantu masjid, membantu pesantren, tapi ada riya di dalamnya, itu bisa merontokkan amal ibadahnya. Dia nggak ngerti. Jadi dia amal yang penting namanya ditulis, diumumin, dicatat gitu kan, baru ada kebanggaan dia. Gitu. Karena dulunya ngajinya hanya sebatas ngaji fikih, yang penting beribadah banyak gitu. Sholatnya juga sama, sholat 5 waktu rajin jamaah, cuma motivasinya hanya nggak enak sama Pak RT, nggak enak sama tetangga gitu, tidak semata-mata karena Allah gitu. Akhirnya dihisab minus. Nah, ketika dihisab minus dia protes kepada malaikat, malaikat, ini kenapa bisa minus? Bukankah aku di dunia dulu ahli ibadah, ahli sedekah? Malaikat balikinya gampang. Waktu Anda ibadah, waktu Anda sedekah, niatnya itu karena siapa? Minta balasan kepada yang kamu jadikan niat. Akhirnya merunduk malu. Sebab ya ibadahnya masih karena makhluk, ibadahnya masih karena manusia, bukan karena Allah. Sebab sekecil apapun kalau itu ikhlas,
pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul khasirun, ditambah lagi nih, dan mereka itu yang mana? Ad-dallun, yaitu orang-orang yang tersesat. Orang yang menganggap tasawuf itu bid'ah, sesat gitu kan. Menganggap thariqah itu sesat, bid'ah gitu. Padahal mereka ad-dallun an thariqil haq. Dia justru yang tersesat dari jalan yang hak. Wong tasawuf itu yang dikaji itu masalah penyakit batin, kok dianggap sesat. Thariqah itu yang dikaji supaya kita itu bisa wusul ilallah, ibadahnya ikhlas, kok dianggap sesat. Sementara dia yang sehari-hari bid'ah sesat, ternyata masuk ad-dallun an thariqil haq, karena ibadahnya semuanya didasarkan pada tujuan kepada manusia. Ya, tujuannya ini semua karena manusia. Dia ibadah rajin ya supaya dilihat manusia. Dia berbuat begini tujuannya, orientasinya supaya dilihat manusia. Jadi semua manusia dijadikan sebagai tujuan. Inilah yang termasuk ad-dallun an thariqil haq. Humul khasirun, mereka ini ya orang-orang yang menyesal. Al-maqsurun ala khusran. Ya, dia akan menyesal atas perbuatan yang dilakukan pada waktu di dunia. Al-muqaddiyuna bil khirman wal khidlan. Ya, dia terhijab dan dia dihinakan ya, karena istilahnya kalau bahasa sekarang itu waktu hidupnya itu tidak bertemu dengan orang yang mengajarkan ilmu tasawuf, ilmu tarekat, sehingga tidak mengenali apa penyakit-penyakit yang bisa merusak amal itu. Karena yang mengajarkan ilmu aspek batin ya ulama-ulama tasawuf dan ulama-ulama tarekat. Nah, karena mereka tidak tersentuh dengan ilmu itu, maka ayat ini ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, seluruh amalnya itu dihapus oleh Allah di dunia dan akhirat, dan mereka menjadi orang yang menyesal selama-lamanya. Nah, ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita ya, tidak ada salahnya kita terus untuk menambah ilmu dengan ngaji dan juga memperbaiki kualitas ibadah kita dari aspek zahir dan aspek batin. Mudah-mudahan semakin hari ya, diberikan kekuatan oleh Allah, semakin bertambah ilmu, semakin bertambah amal. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengajian malam ini membawa manfaat ya. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.